Saya disuruh olahraga dulu gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah nyampe juga. Tapi saya bilang, Des, saya nggak mau pusing-pusing cari jalan. Tolong jemput saya di pinggir jalan daripada saya putar-putar di dalam kuburan. Masya Allah. Itulah hidup ya. Hidup itu indah. Hidup itu cantik. Aturan Allah itu yang terbaik. Dikasih apapun kalau kita ini orang yang beriman jadi nasihat, betul tidak? Dikasih apapun kalau kita ini orang beriman jadi nasihat. Saya tadi diputar-putaran masuk kuburan jadi nasihat untuk saya. Ya Allah, hari ini saya keliling dakwah dari ujung Indonesia menuju ujungnya lagi, putar-putar cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Di situ kemudian ketika saya melihat kuburan, saya kemudian menjadi nasihat untuk saya. Inilah pada akhirnya saya akan di sini bersama dengan mereka. Pada akhirnya saya pun akan kembali di kuburan. Pada akhirnya saya pun akan kembali ke tanah. Pada akhirnya saya pun akan dikebumikan. Dan itu menjadi nasihat yang paling indah. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup itu adalah nasihat. Kalau lagi sedih, jadikan kesedihanmu nasihat. Kalau jadi sumpah, jadikan sumpahmu nasihat. Kalau jadi terjepit, jadikan rasa terjepitmu itu sebagai nasihat. Kenapa? Karena inti daripada hidup itu nasihat. Para hadirin sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, rasanya ini 1 bulan kita akan setiap hari keluar Maulid Nabi Muhammad SAW, betul nggak? Ya, Masya Allah, sehari kalau ibu-ibu ganti baju 2-3 kali, sebab lari sana lari sini ngejar maulid. Yang dikejar bukan nasinya, yang dikejar bukan airnya, yang dikejar bukan tempatnya, yang dikejar adalah cintanya Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Ya Allah, nikmat ibu, nggak ada satu nikmat yang lebih nikmat daripada bulan maulid. Betul? Nggak ada satu nikmat yang lebih nikmat dari bulan maulid. Kalau ibu mah enak maulid tinggal duduk, bawa buku, bawa pena, dengerin, nyatet, selesai. Kalau saya ibu mikir, kadang nih udah kecapean di mobil, mau belajar nggak sempat belajar, tidur saya bilang gini, Allah, ya Allah, mudah-mudahan bangun tidur dapat ilhamnya buat ceramah. 1 bulan, bahkan saya 2 bulan, saya hari Ahad ibu pulang pesawat pagi, nyampe bandara istirahat 1 jam langsung berangkat majelis lagi. Tapi nikmat, nggak ada capeknya, nggak ada susahnya, nggak ada sedihnya. Semua ujian bagi saya kalau saya diuji di bulan Maulid, bahkan ujiannya menjadi satu kegembiraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Para hadirin sekalian, ujian saya akan menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau ibu udah biasa dengar ceritanya yang begini nih, saya ceritain kepada ibu. Suatu hari Nabi Muhammad pernah merasakan kesusahan dengan kesusahan yang luar biasa. Kalau kesusahan tentang wafatnya anaknya, ya Nabi Muhammad susah ketika ditinggal oleh anak laki-laki yang paling dicintai. Ya Nabi Muhammad pernah susah. Tapi Nabi Muhammad pernah susah dikarenakan dicemooh oleh orang-orang kafir. Cemoohannya bukan seperti cemoohan teman-teman kita sama kita, bukan, para hadirin. Kalau kita ini yang manusia biasa, ya, dicemooh orang sedikit aja 2 hari 2 malam nggak tidur, nggak makan. Betul tidak? Ya, kita dengar ada orang nyampein, kamu tahu nggak Fulanah tadi tuh di majelisnya ini bilang katanya kamu ini begini. Ya kan, ya Allah, pulang mewek nangis lebay, 2 hari 2 malam nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Betul tidak ibu? Nih, Nabi Muhammad sedih bukan karena cemoohannya, tapi isi cemoohan itu yang bikin Nabi Muhammad sedih. Suatu hari Nabi Muhammad nggak datang wahyu kepada beliau beberapa hari, bahkan dari lamanya wahyu nggak datang sampai setiap hari Nabi Muhammad nangis. Nangisnya Nabi Muhammad ini takut Allah nggak sayang sama dia. Nangisnya Nabi Muhammad takut Allah udah nggak mau deketin Nabi Muhammad. Nangisnya Nabi Muhammad bukan disebabkan
ketakutan yang tidak pernah kita rasakan, hampir tidak pernah kita rasakan, betul tidak? Ibu pernah nggak di satu malam gitu ya, kita lagi bangun sholat, kemudian kita mikir, Allah ini pandangin saya nggak ya? Allah ini letakin rahmatnya sama saya nggak ya? Ya Allah, saya ini kan banyak dosa, kira-kira dalam semua dosa-dosa saya Allah ini ampunin nggak? Pernah nggak ibu merenung gitu? Pernah nggak ibu merenung gitu? Yang paling umum, paling banyak kalau kita lagi bangun malam sholat, ngerenungnya adalah tentang diri kita sendiri, benar nggak? Kalau yang lagi dengar suaminya lagi ada main-main, nangis di atas sajadah, bukan karena takut ditinggal Allah, tapi takut ditinggal. Kalau yang lagi tadinya habis tengkar sama sahabat-sahabatnya, habis tengkar sama teman-temannya, yang udah maulid tanggal 12 mau pakai baju kembaran, udah beli kerudung kembaran, sandalnya kembaran, tasnya kembaran, celak yang dipakai pun kembaran. Nggak taunya siangnya tengkar, malam nangis sujud ma Allah. Kenapa? Sebab lelah, udah beli baju 2 juta nggak bisa dipakai karena sakit hati. Tapi kalau orang Banjar mah nggak ada kayak gitu, nggak ada kalau sedikit. Para hadirin sekalian, Nabi Muhammad tidak menyusahkan atas semua orang yang membenci dirinya maupun tidak menyukai dirinya. Dia menangis sebab memikirkan kenapa Allah tidak menurunkan wahyu dalam waktu yang panjang. Kenapa seakan-akan Allah meninggalkan dirinya, sehingga kemudian orang-orang kafir berkata, tuh lihat Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya, tuh lihat Muhammad udah gak disenengin lagi tuh sama Tuhannya, tuh lihat Muhammad dia lagi termenung sebab katanya wahyu tidak turun-turun. Akhirnya di tengah malam Nabi Muhammad pun menangis di atas sajadah karena ketakutan, takut Allah tidak lagi mencintainya. Maka kemudian atas tangisan Nabi Muhammad arus pun tergoncang. Atas tangisan Nabi Muhammad malaikat Jibril pun turun bertanya, wahai Muhammad, apa yang menjadikan engkau menangis? Apa yang menjadikan engkau bersedih? Apa yang menjadikan engkau terpuruk wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, wahyu tidak turun sudah beberapa hari. Aku takut Allah sudah tidak mencintaiku lagi. Maka kemudian malaikat Jibril pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memberikan wahyunya, seketika menurunkan wahyunya. Katakan kepada Muhammad, dan Allah bersumpah atas waktu duha. Katanya Allah katakan kepada Muhammad, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Langsung turun ayat itu, wadduha, katanya Allah, demi waktu duha, waktu matahari baru masih muncul, demi waktu yang Allah pernah bersumpah di dalamnya, yang dikatakan oleh para ulama, waktu duha ini adalah waktu terbaik yang Allah berikan kepada hamba yang pengen meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu duha, waktu untuk kemudian kau mengambil sajadah dan sholat sunnah di dalamnya. Kemudian kebanyakan ulama mengatakan, kalau hidupmu dalam kesempitan, maka bersujudlah di waktu duha. Kenapa? Karena waktu duha ini waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menggembirakan Nabi Muhammad yang awalnya dalam keadaan sedih. Waktu duha yang terkenal dengan waktu datangnya rizki. Waktu duha yang kebanyakan orang di waktu ini
sholatnya minta jadi orang kaya yang punya banyak duit. Benar nggak? Sampai tuh lihat doanya kalau dari salat duha. Allahumma inna rizqi bis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau memang rezeki saya masih ada di langit, ya Allah turunkan. Paksa banget Allah. Ya. Wa in kana ba'idan faqribhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih jauh, deketin dong. Saya pengen rezeki saya dekat. Wa in kana qoriban fasahhilhu. Ya Allah, kalau memang sudah dekat, gampangin. Untuk dapatnya itu gampangin. Ya. Saya dulu pernah punya guru namanya Ustadz Masih Nur. Mungkin yang pernah mondok di Dalwa, yang seumuran saya ataupun adik kelas saya kenal sama beliau, karena beliau ngajarnya di Salafiyah juga di Dalwa. Katanya beliau begini, Syarifah, saya kalau sholat duha doa ini maklum Allah. Saya tanya, kenapa Ustadz? Soalnya doanya pemaksaan. Nah, doanya pemaksaan. Kalau di langit turunin, ya, kalau jauh deketin, kalau deket mudahin. Maksa banget mau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita ini kadang-kadang sholatnya masih belum bisa. Para hadirin sekalian, kemudian katanya Allah bagaimana? Demi waktu duha wahai Muhammad, walaili idza sajada, dan demi waktu malam di mana semua manusia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kemudian Allah mengatakan apa? Aku Allah tidak pernah menjauhi Muhammad dan aku tidak pernah membenci Muhammad. Lihatlah, Allah mengatakan kepada Rasulullah, aku tidak pernah menjauhi Muhammad dan aku tidak pernah benci kepada Muhammad. Dan katakan kepada Muhammad, kalau dia ridha akan semua pemberianku, maka sesungguhnya Allah akan memberikan apa yang dia mau.